Gak ada ininya Bu ya? Nggak bisa. Makanya bagus. Kalau ada. Sambil jalan aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah munazzilul kitab qalbi muhammadin nabiyil ummi wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitab kana tahta abdaini min ibadina as-salihaini takhanatahuma falam yugni anhuma min syai'a qila dukhula mutalin wa daraballahu masalan ladzina imra'atan iz qala rabbi ibni li baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari yang hampir siang ini kita kembali bertemu dalam mengikuti kajian. Ini tema kita adalah di balik kesuksesan seorang laki-laki ada istri yang hebat. Ibu percaya nggak Bu tuh? Nah, Ibu untuk meyakinkan hal itu, coba Ibu saya minta buka surat At-Tahrim 3 ayat Bu di ujung ya, 3 ayat yang terakhir itu. 3 ayat, satu terjemahnya tadi saya dibacakan sebelum kita buka mengenai tentang konsep ini ya. Sudah surat At-Tahrim ya, ayat 3 ayat yang terakhir. Perumpamaan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir istri Nuh dan Lut. Keduanya berada di bawah. Ini tolong Ibu renungkan ya. Allah memberikan perumpamaan ya, seperti layaknya kehidupan wanita yang kafir, seperti istri Nuh. Kalau istri Nuh itu Bu, kalau Ibu baca surat Nuh ya gini, iz qala Nuh rabbi la tazar ala ardi, ya Allah, Engkau pasti tidak akan membiarkan di bumi ini minal kafirina dayaro, dari tindakan mereka yang kufur itu yang memperlemah aku. Jadi kegagalan dakwah Nabi Nuh itu karena istrinya menghalangi, anaknya menghalangi orang yang ada di sekitarnya Bu. Jadi saya nih Ustaz, kalau saya didukung oleh istri saya sukses, ya kan? Ibu datang ke rumah saya, istri saya suka. Tapi kalau istri saya nggak dukung, ngapain sih lo bawa ibu-ibu kemari? Gagal tuh Bu, ya kan? Tapi dengan istri saya tuh seneng kalau murid-murid saya datang. Ya, orang pengen manggil saya. Walaupun saya bagus ya ngajar, tapi kalau istri saya tidak welcome, Ibu males, jangan undang dia, istrinya jutek. Itu Bu, saya punya istri ya. Dia itu rumahnya cuman kamarnya doang. Kalau yang lain itu bebas buat murid-muridnya. Saya punya murid dari Romangun ya, Pulau Asem, Musyawarah. Terus Al-Azhar sini nih, pertama kali kita buat
pengajian itu Bu, Elpa Walniza, ya, itu terus di Komplek Bakin, terus dia Pondok Indah itu Bu, itu sampai istri istrinya Tommy itu kan saya jodohin tuh, iya, istrinya Tommy jodohin, Ibu Lis namanya, si Cindy, ya kan, sampai saya tuh tahu banget, sampai karena saya ngajar di istana gitu kan, saya kenal Tommy gitu kan, dan ini duta besar di Australia gitu kan, terus kita sering diundang ke Amerika ngajar ceramah di sana, sampai waktu dia di Amerika juga Bu ya, akhirnya Pak Prabowo itu dekat dengan bapak saya karena dia punya pabrik kan di Pondok Ungu. Ini kita jodohkan aja deh, ini nih kebetulan ya saya dekat dengan Cindy itu, ini jadi Bu. Tapi orang itu sama saya nggak ada tuh sekat. Kalau di rumah saya tuh yang namanya, apalagi kalau Cut Mini, Rizky, ya bintang-bintang piramida tuh dulu di rumah itu Bu, nongkrong tuh di rumah. Orang tuh bingung di rumah saya. Kenapa? Istri saya tuh suka gitu dengan mereka semua. Saya ngajar di sekolah kepolisian gitu kan banyak tuh isi polisi, jenderal-jenderal gitu kan Bu. Saya percaya. Tapi ada teman saya, istrinya tuh nggak dukung gitu, nggak berkembang. Padahal pinter, doktor dia. Saya nih minta bangun masjid, teman-teman murid-murid saya tuh ya, karena dia merasa rumah saya di rumahnya gitu kan, bangun masjid di 98 lah ya, menjelang reformasi. Uang kan masih mahal tuh Bu. Saya bangun masjid 4 miliar 9 bulan jadi. Itu di Pondok Ungu Bu. Orang bingung, ini cepat jadi. Orang semuanya. Jadi kalau udah dekat sama istri pejabat ini kan enak banget Bu. Saya 100 juta, saya 100 juta, saya 50 juta Bu. Udah sukses betul Bu. Tapi sekali saya lihat teman saya ya Bu, dia bangun pesantren, mati. Saya bilang, kamu kawin lagi deh. Cari istrimu yang betul-betul familiar. Kenapa? Satu, kamu menikah nggak disetujui oleh ibumu, bapakmu. Yang kedua, saya lihat rumah tangga kamu ini berjalan udah 11 tahun. Tapi juga kayaknya anak juga nggak keurus. Terus kamu juga masing-masing nggak saling mendukung Bu. Dia tinggal di Sasak Bakar Bu. Jadi dari Masjid Kuba Mas itu ke arah Bojong. Saya tuh kadang-kadang sedih sana Bu. Meninggal istrinya Bu, dia nikah lagi. Begitu menikah Bu, pesantren itu berkembang. Saya yakin betul Bu. Makanya dakwah Nabi yang nggak bisa dilupakan oleh Nabi itu dalam berdakwah, seorang wanita siapa? Khadijah. Aisyah aja cemburu. Itu yang orang mati disebut-sebut. Aku nih hidup. Kurang cantik apa aku? Bukan itu. Aisyah. Kalau aku ceritakan tentang Khadijah itu, aku nggak tega di hadapanmu dan hadapan yang lainnya. Kenapa Bu? Kelaparan. Jangankan hartanya, kelaparan. Sampai makannya itu Bu terompak direbus. Dan nggak pernah sedikit pun, nggak bisa Mas. Coba. Nggak bisa sedikit pun Bu ya. Itu Aisyah tuh ngeluh. Kalau Nabi ini ketakutan, dia ngadu ke pamannya Waroko. Itu petanda bahwa suamimu ini benar-benar seorang utusan Allah. Kan pertama menerima wahyu itu kan Bu, Nabi itu kan gemetar kan, terus lari turun. Padahal Ibu turun naik ke Jabal Nur, Ibu jangankan sehari 2 kali, seminggu sekali aja Ibu naik ke Jabal Nur. Umur udah di atas 55 tahun. Kira-kira kuat nggak? Tapi Khadijah Bu, pagi sarapan bawain makanan sampai begitu menjelang matahari panas dia turun. Nanti lagi habis asar pergi lagi ke Jabal Nur tuh Bu, ke Gua Nur, nemenin Nabi. Kadang-kadang turun lagi. Setiap hari itu Bu, menunggu wahyu. Begitu datang wahyu,
Nabi itu seperti orang sakit meriang. Dia nggak panik, tenang menghadapi kondisi dan situasi ketika akan diangkat Jibril. Nabi belum kenal Jibril. Sampai Nabi lari sampai di rumah minta diselimuti, ya kan? Terus begitu diselimutin oleh Khadijah, ya kan? Turun kuat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu amin kus minhu qalila. Nah, kata Khadijah, baik suamiku, lihat itu. Apa yang kukatakan kepadamu sesuai dengan nasihat dari pamanku Waraqah bin Naufail, bahwa engkau benar-benar seorang utusan Allah. Nah, baru Nabi sadar, oh iya itu wahyu. Jadi belajar wahyunya melalui Khadijah. Dikasih tahu bahwa itu Jibril. Menurut keyakinan pamanku seorang pendeta, dia mengatakan bahwa suamimu terpilih, dia akan mendapatkan wahyu. Bu, balik lagi, turun lagi kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya. Coba kalau nggak didukung Khadijah, lu lagi ngapain ke atas gunung? Pasti banyak jin di sana kan? Tapi tenang, jadi situlah Bu. Ketenangan seorang suami itu sangat bergantung dengan istri. Makanya Bu, ibu jangan menjadi orang yang gampang panik. Kalau suami Bu gampang panik Bu. Istri kebanyakan tenang dia. Kalau udah istrinya itu nggak gampang panik, sukses. Coba ibu kontrol lah di kampung ibu nih, di lingkungan ibu. Kenapa orang itu kok ekonominya bagus? Pasti karena istrinya. Kalau seorang istri itu tidak bisa mereka itu menjalankan tugasnya, apa tugas istri Bu kemarin? Lupa kan? Tugas istri. Hah? Apa? Mendukung suami. Duh, kemarin kan udah saya sampaikan ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Warrajulu ra'iyatun ala ahlihi. Wal mar'atu ra'iyatun ala amwali wa auladi zaujiha. Dua cuma tugas ibu. Kalau tugas laki-laki Bu jadi pemimpin dalam rumah tangga sepenuhnya kan, tapi tugas ibu jaga kekayaan suami dan jaga anak-anak suami, itu doang loh. Yang lainnya ibu boleh minta upah. Ibu nyusui anak ibu, boleh nggak minta upah? Boleh. Apalagi kalau udah terjadi perceraian. Nah ini nggak bisa Mas, nggak bisa. Ya. Coba saya ini dulu Bu biar enak Bu ya. Iya. Saya bantu. Kemarin sih bisa. Iya. Kenapa ya? Kemarin pakai VGA terus diganti kabel baru HDMI supaya mudah gitu kan. Kadang kabelnya Gak connect. Nah, tunggu saya cek dulu. Tunggu Bu ya. Sebentar aja Bu. iya itu. Coba kita lihat. Ya, action juga Mas. Coba saya screen aja. Wah, screen aja. Screen Saya nggak bisa baca. Tunggu ya. bisa baca ya. Nggak bisa baca. Berarti ini ada kabelnya nggak benar. Ini baru semua. Tunggu Pak, cabut itu ya sebentar ya. Oke. Tunggu ya. Tunggu Bu sebentar aja Bu. Mestinya ada. Extension. Alhamdulillah.
Video kan? Nggak bisa juga ya. Tengah Mas. Bisa, tapi punya Ustaz nggak kebaca ya. Iya, tunggu ya. Dia minta screen doang. Tunggu ya. Ya coba. Ya, Bisa di sini nih Mas. yang tidak Duplikatnya. ngomong. Lama juga ya. Udah deh, Mas. Udah biarin. Oke, ini aja. Enggak apa-apa. Saya. Screen aja. Baik, Ibu, nggak apa-apa. Ini ada masalah kabelnya. Sekali lagi saya katakan berdasarkan ayat tadi ya. Jadi kegagalan Nabi Yunus, ya Nabi Nuh itu sampai Nabi Nuh bilangin, Rabbi, inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabiyahum fi adhanihim wastaqsau siyabahum wa asaru wastakbaru istikbaro. Jadi memang betul-betul mengeluh. Oleh karena itu Allah menceritakan perumpamaan wanita yang kafir itu ya satu, ya kalau ibu bilang menghalangi, bukan mendukung. Kalau nggak mendukung kan nggak mendukung, ini menghalangi. Contohnya begini nih, ketika datang malaikat dia bilang apa? Ternyata kata istrinya Lut, istriku juga suamiku ternyata dia juga seorang gay. Bayangkan itu. Padahal itu malaikat, sampai malaikat bilang, hai Nuh, apakah engkau ingin aku akan mendatangkan azab untuk istrimu? Tapi kata Nabi Nuh, wahai malaikat, kalaulah sekiranya engkau aku biarkan Allah mengazab istriku, pasti yang lebih sedih adalah anakku. Panjang pertimbangan itu, Bu. Lalu apa yang kau pinta? Biarkan saja sampai Allah itu menentukan takdir. Akhirnya ya sampai dan benar-benar Allah mengazab tanpa diminta gitu kan. Allah sudah murka. Barulah mereka itu benar-benar tidak tersisa. Sama dengan istri dan Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kan. Anaknya itu dekat dengan Nabi Nuh. Sampai mau ditenggelamkan, wahai anakku, naiklah ke kapal ayah, biarlah mamamu tersendiri. Enggak, aku akan cari mama. Mamamu sudah ditenggelamkan. Sampai aku ketemu mayatnya. Dan engkau pasti akan ditenggelamkan, wahai anakku. Enggak, aku masih bisa berenang. Air makin tinggi, masih ada pohon. Pohon pun akan semua tenggelam. Masih ada gunung. Saking kuatnya anak itu, Bu. Hingga akhirnya Nuh memang dia ada darah dagingmu, tapi dia bukanlah bagian dari umatmu. Biarlah aku tenggelamkan dia, selesai. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Begitu pula ayat berikutnya, coba dibaca. Kalau tadi perumpamaan wanita yang tidak mendukung suami ya dan menghalangi tugas-tugas suami, yang sekarang bagaimana nih istri Fir'aun? Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Berat, ibu itu berat sekali kalau baca ini ya. Fir'aun itu istri tiap malam ganti. Setiap wanita yang dia setubui dia bunuh. Kalau ibu baca tentang sejarah Cina kuno, ya kan? Itu kan 1000 istri. Sedikit. Fir'aun itu setiap hari minta wanita baru. Bertemulah dengan Nabi seorang anak orang yang soleh di Mesir.
dihadiahkan itu. Siapa namanya? Asia. Asia ini masih keluarga Imran. Gak jauh, Bu. Ketika Asia tidak bisa menolak karena, wahai anakku, sini aku berat melepas kamu untuk Fir'aun. Tapi ini sudah keputusan jatuh pada dirimu sebagai permaisurinya. Semoga kamu bisa menghadapi Fir'aun. Bu, tiap malam diceritakan tuh cerita-cerita yang orang-orang hebat lah oleh Asia. Sampai dia tertidur, lupa, besok pagi sarapan lagi. Besok malam sebelum dia mensetubuhinya, karena kan nggak mungkin dia seorang mukmin kan, mukminah. Fir'aun tuh ngaku Tuhan. Nggak mungkin lah dihalalkan. Cerita lagi sampai karena ada Alfu Laila wa Laila, kisah 1001 malam. Sebenarnya itu kisah Asia. Sampai terakhirnya, ya Allah, aku nggak sanggup kalau begini terus. Rabbibni li baitan indaka fil jannah. Udahlah, daripada aku dakwah begini capek menghadapi Fir'aun, buatkan saja rumah aku di sisimu surga. Di surgamu rumah. Buatkan aku di sisi surgamu rumah. Artinya dia nggak sanggup lagi mendakwakan Fir'aun. Kenapa? Dia akan membuka kedoknya bahwa dia menolak sampai Fir'aun itu mengakui tentang keesaan Allah dan meninggalkan dia mengaku sebagai Tuhan. Kan ucapannya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi. Tapi dibantah terus. Bu, ada nggak wanita seperti Asia sekarang? Yaitu wanita-wanita yang soleha, yang menjaga kesucian jiwanya, walaupun dia punya suami kaya raya begitu, tapi kalau suaminya itu tidak membawanya ke surga, dia tinggalkan. Jarang kan? Kebanyakan, yang penting gue sholat, yang penting suami gue nggak menghalangi gue, gitu kan? Nggak punya misi. Tapi kalau Asia punya misi, dia betul-betul dia mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Kan nggak semuanya Fir'aun mengaku Tuhan. Dan ini Fir'aun yang datang ya setelah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum di zaman Nabi Yusuf, Fir'aun itu ya semua Islam, bertauhid kepada Allah. Tapi Ramses yang ke-13 inilah, Bu, yang mengaku Tuhan. Pas orang yang diutus oleh Allah itu mendekatinya adalah yaitu Asia. Karena Asia tidak kena juga kan, Nabi Musa alaihissalam menghadapinya, ya kan? Itu setelah dibunuh, nah Asianya ya sudah nggak ketemu lagi Nabi Musa dengan Asia. Nah setelah itu Musa pun akan dibunuh karena dia membunuh seorang keturunan Fir'aun. Ketika melakukan satu perkelahian dianggap tidak adil, maka Musa pukul, sekali pukul mati. Sejak itulah dicari siapa pembunuhnya itu. Nggak ada yang ngasih tahu. Lama-lama ketahuan, terciumlah bahwa yang membunuh itu Nabi Musa. Fir'aun bilang, ternyata ini memang benar musuhku. Apa yang dikatakan dulu oleh Asia. Nah itulah. Di dua udah. Tapi Bu, ada wanita hebat. Mana yang lebih kuat, laki-laki atau wanita dalam menghadapi cobaan itu? Ibu baca nih Asia. Sekali lagi ayat terakhirnya. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Pandangan. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Allah memberikan wanita yang betul-betul suci seperti Maryam binti Imran yang menjaga kesuciannya. Bu, Ibu percaya nggak yang memberikan rezeki itu Allah? Ibu percaya kalau Allah yang menghidupkan?
Ibu percaya kalau Allah yang mematikan? Ibu percaya kalau Allah yang berikan keturunan? Ada yang janda sini? Ada yang janda nggak? Sekarang yang janda Bu, ibu besok punya anak ya? Ibu percaya? Gini ibu kan janda, pernah punya anak nggak? Ada anaknya nggak? Besok ibu punya anak lagi, percaya nggak? Nah itu namanya ibu gak beriman. Sekarang saya tanya, Maryam punya suami nggak? Maryam itu gadis Bu. Ketika Allah, kamu akan punya anak, dia percaya aja. Coba ibu renungkan itu Bu. Kalau ibu jadi Maryam, jangan jadi Maryam, yang janda aja. Bu nggak punya suami, apa kata orang kan? Tapi ibu percaya nggak kalau yang memberikan rizki, memberikan anak itu Allah? Iya. Ibu siapa yang bilang Ustadz? Allah. Why not? Kalau Allah kehendaki, kenapa tidak? Ini tauhid Bu. Makanya ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini rububiyah. Ya Bu. Ibu percaya bahwa Allah yang memberikan rizki. Pada hari ini ibu miskin nih, ya kan? Tiba-tiba kata Allah, besok lu jadi orang paling kaya di Pekayon. Percaya? Harus percaya Bu. Kalau kata saya, ibu nggak percaya. Tapi kalau bilang Allah, nah itulah kita mengakui bahwa pemberi hak rizki itu adalah Allah. Kan 4 tuh. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Yang kedua, sebagai penentu kehidupan, kematian. Yang ketiga Bu, sebagai pemberi jodoh. Ibu percaya? Emang sekarang suami ibu siapa yang menentukan? Ibu, orang tua, atau Allah? Allah. Kalau pada hari ini ibu bilang, udah sampai sini jodohnya, kata Allah, bisa nggak? Bisa. Ibu udah tua, mau kawin lagi Bu? Kata Allah, besok ibu dapat jodoh lagi. Ada nggak bisa yang menghalangi kehendak Allah? Nggak ada. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana wa la roda lima qadaita wa la yanfa'u minkal jad. Nggak ada. Udah kita yakin aja kepada Allah. Nah inilah Bu. Makanya Maryam itu liatin. Maryam, sungguhnya engkau aku pilih, aku titipkan ruhku. Ditiupkan Bu. Ya Allah, apa tandanya? Walan ukaliman nasa insiya. Salah satu ayamin. Selama 3 hari, salah satu layalin ya, malam, siang, kamu nggak bisa bicara. Udah, Maryam cuma tanya, ya Allah, kalau memang engkau titipkan aku seorang bayi, aku akan hamil. Apa tandanya? 3 hari 3 malam kamu tidak bisa bicara. Udah, begitu nggak bisa bicara, oh benar. Kan dituduh tuh. Waduh, ini bagaimana kamu nggak punya suami, nggak punya apa, tinggal di masjid, di mihrab, kok hamil? Pusing nggak Bu? Timbulkan fitnah. Tapi apakah Maryam bilang, wah kamu nggak percaya? Enggak, dia nggak bersumpah. Udah nanti gini aja, kalau anak itu udah lahir, kau tanyakan aja dia. Mana ada bayi yang lahir langsung bisa bicara? Tanyakan dia siapa ayahnya, ya kan? Ya udah, tunggu semua. Tapi sebagian orang, ya karena tinggal di mihrab masjid, depan kamar masjid di imam kan, kok nggak punya suami, punya anak, pasti melacur kan? Wahai wanita jalang, tinggalkanlah tuh masjid. Zakaria nangis Bu, ya Allah. Wahai anakku, aku tidak bisa membelamu. Ini kehendak semua para rahib. Karena engkau adalah mendapatkan satu ujian yang di luar dari kemampuan pemikiran manusia. Tapi apakah Maryam menolak? Enggak. Diusir, jalan aja dia. Jalan Bu. Enggak ada yang satu pun yang menolong, yang berani menolong. Termasuk Zakaria. Karena kalau ditolong, berarti dia mentolerir wanita yang berzina.
Sampai lahir itu Bu di bawah pohon korma, nggak ada yang nolong, ya kan? Bayangkan Bu. Akhirnya begitu kedengaran bahwa Maria melahirkan, datanglah semua orang. Mari kita tanyakan. Hai bayi, siapa ayahmu? Ana mir ruhillah. Saya dari ruh Allah. Nah itu maka dibilang, wah anak Tuhan ini. Salah lagi kan? Salah lagi Isa mengatakan ana ruhullah, dibilang anak Tuhan. Jadi paham Trinitas itu bukan baru sejak Nabi Isa lahir. Tapi apakah Maria menyesal? Tidak. Kalau Allah kehendaki, nggak ada. Bu, suami ibu udah meninggal. Bu, besok suami ibu hidup lagi, bisa nggak? Insya Allah kalau Allah kehendaki, ya kan? Ada Bu mayat dibawa udah kering kan? Udah kering Bu dibawa. Ya kan, di zaman Nabi Musa maupun di zaman Nabi Isa mujizatnya kan. Isa, kalau memang kau seorang utusan Allah, ini mayat sudah lama mati, coba kau hidupkan lagi. Kata Nabi Musa, Isa, atas izin Allah, wahai mayat, hiduplah kau atas kehendak Allah. Hidup lagi Bu. Jadi kalau ibu suaminya besok hidup lagi tiba-tiba, bisa nggak? Makanya Bu, puncak keimanan nanti ketika kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, semua orang percaya nggak itu Isa? Sekarang Isa di mana adanya? Min indillah, bersama Allah kan, di sisi Allah. Nanti diturunkan. Ah, kita nggak aneh. Ashabul Kahfi berapa tahun? Ya kan? 300, udah lebih tahun, 300 tahun lebih, tiba-tiba dia masih hidup, orang semua udah mati. Allah kuasa menghidupkan dan mematikan. Nah inilah Bu, kenapa kalau saya tanya, wanita itu tawakalnya lebih kuat. Saya sering mendapati ini pasangan suami dapat ujian berat, tapi istrinya tenang Bu. Suaminya itu udah jantungan, darahnya tinggi, gula darahnya naik semua. Udahlah, hidup ini udah terima aja apa adanya. Semua ini kehendak Allah. Kalau dulu kamu susah jadi senang, sekarang susah lagi, itu semua kehendak Allah. Nah itu Bu pentingnya. Makanya hari ini kita bahas ya Bu. Lihat nih yang kedua ya. Kan ada ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan Bu. Kalau saya tanya, perhiasan itu apa sih? Yang menyenangkan. Ingat tuh Bu. Dan bagi laki-laki yang paling hidupnya itu membuat dia jadi orang senang itu adalah kalau dia dapat istri soleha. Kalau ibu yang banyak duit atau soleh? Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan Bu. Hidup itu pilihan ya. Senang pilihan, susah pilihan. Dapat suami soleh, ujian. Dapat suami yang toleh, ujian juga. Hidup itu pilihan Bu. Tapi Ibu kalau disuruh memilih gini Bu, ada yang Rahman, ada yang Rahim. Ibu maunya Rahman dan ada yang suka memberi, ada yang suka mengasih, tapi Bu keras peranginya, cerewet, benar nggak? Ada suami yang medit, ya Allah Bu perhitungan, mau ngasih apa-apa dihitung dulu, ya. Tapi Bu penuh rasa kasih sayang dan perhatian. Pilih yang mana? Suami yang royal, tapi cerewet, nggak punya perasaan. Tapi ada suami yang pelit, medit, sederhana, tapi Bu penuh perhatian dan rasa sayangnya kuat sekali dengan kita. Pilih yang mana?
Memang kalau ngaji sama ibu susah ini. Aduh. Tapi pernah terjadi, ibu pernah Umi Jamilah yang pertama kali terjadi khulu di zaman Nabi, suaminya Wasi, orang kaya, dia menjadi istri keempat. Karena orang tua Jamilah ini miskin, ya bu, dia pengen jadi orang kaya lah. Tiba-tiba anak gadisnya itu dilamar oleh Wasi. Karena Umi Jamilnya anak yang soleha bu, dia terima aja, dia terima. Mas kawinnya dipinta sama orang tuanya 3 bidang kebun kurma, ya sekitar 9 hektar lah bu, dikasih unta 300 ekor. Kaya nggak bu? Kaya bu. Ya udah, terjadilah perkawinan dengan Wasi. Wasi itu orangnya baik sekali bu. Wah, apa aja pokoknya dia istrinya minta dikasih. Apalagi untuk Umi Jamilah, sahabat Nabi. Nah bu, karena Umi Jamilah anak yang salehah ya, pokoknya apa kata ibu, kata bapaknya, yang penting dia bisa membahagiakan apa kata ibu dan bapaknya itu. Semua harta diserahkan pada ibu bapaknya. Begitu ibunya meninggal, bapaknya meninggal, datanglah ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya suami Wasi, masih ingat gak? Oh ya Jamilah, betul. Engkau adalah istrinya Wasi. Ada apa dengan Wasi? Wasi itu orangnya baik. Aku dikasih semuanya. Jangankan aku minta, tidak minta pun dikasih semua. Aku soal masalah harta bahagia. Aku ini wanita yang keempat dari istri-istrinya itu. Setiap kali aku berhubungan dengan dia, kalaulah aku tidak ingat orang tuaku, aku dicap sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tuaku, maka Wasi itu kuludahi muka wajahnya. Dalam Bulughul Maram dibaca bab khulu. Apa ibu baca ya? Kaget Rasulullah. Apakah Wasi pernah melakukan kekerasan kepada kamu? Enggak. Lalu apa yang membuat kamu itu ingin menghulunya? Ya Rasulullah, apalah arti kehidupan di dunia ini? Aku ingin membahagiakan ibu bapakku, sekarang sudah tidak ada. Apakah kau tidak cinta dengan Wasi? Tidak. Jadi kau mau terima itu karena aku takut menjadi anak yang durhaka. Kata Rasul, maukah kau mengembalikan semua pemberian Wasi? Aku berikan semua. Bahkan kelebihannya. Dari onta 300 orang menjadi 600. Aku serahkan kepadanya. Selama 13 tahun aku menikah. Asalkan aku bisa dapat kebahagiaan dalam hidup ini. Bu, cerailah pertama itu hulu. Ya kan? Sudah hulu, kata Wasi, enggak, aku enggak terima semuanya. Baiklah aku terima mas kawinku, tapi kelebihannya itu buat diri kamu. Kan jadi janda kaya dia. Ya kan? Udah. Yang ingin saya sampaikan di situ, Bu. Jadi semacam Umi Jamilah itu memilih kebebasan hatinya dan ketenangan jiwanya. Kan kebahagiaan dalam hidupnya. Makanya jangan minta harta yang banyak, ya Allah berikanlah. Harta yang kau berikan itu mendatangkan ketenangan dalam hidupku. Ada nggak doanya? Banyak gitu Bu. Ini kita lihat dalam hidup kita ya. Nah oleh karena itu seorang wanita yang salehah itu mereka nggak bisa dikuasai oleh seorang laki-laki. Yang ada dia akan menguasainya dengan penuh kebahagiaan. Mana contohnya? Ya ini contohnya tadi. Walaupun dia tidak suka, tapi selama dia masih terikat dengan perkawinan itu, dia layani. Sama tadi dengan istrinya Fir'aun. Ketika dia nggak kuat, dia pun sama dengan Umi Jamilah. Dia katakan, buat apa? Aku tinggal di istana yang mentereng. Tapi kalau setiap malam penuh dengan tangisan dan rasa kecemasan, ketakutanku. Takut aku tidak bisa mengendalikan. Setelah itu pasti Fir'aun akan membunuhku. Nah ini lihat. Kita pertama ya Bu. Ciri-ciri dan ciri-ciri wanita istri yang salihah. Oh, ciri istri dan maaf.
Ciri istri soleha. Dannya kenapa ada di situ? Bingung saya juga. Udah baca Bu satu orang? Satu orang baca Bu? Satu orang itu? Siapa yang baca? Ayo Bu, geser. Ciri istri soleha. Ciri istri soleha. Yang pertama, taat kepada Allah SWT. Istri soleha adalah yang menempatkan ketaatan Allah di atas segalanya. Dia menjaga sholat, menjalankan kewajiban agama, dan menjauhi larangannya. Stop dulu ya. Ciri wanita yang soleh itu, dia yang pertama adalah taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini ya Bu. Contoh begini, ibu dikasih uang sama suami ini. Ibu tahu gaji suami itu cuman 15 juta. Tiba-tiba dikasih 150 juta. Itu uang apa namanya? Uang subhat gitu kan. Kalau yang subhat itu ibu tanya nggak? Harus tanya. Ya, aku ragu terimanya nih. Ini uang apa ya? Ada nggak di sini begitu? Tanya. Mama nggak mau? Nggak ya. Gue gaji lu aja dah. Ini urusan lu, silahkan lu pisahin. Kenapa begitu? Allah suruh ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik apa yang telah direzekikan kepada kamu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah larang ya kita memakan harta sama kita dengan cara yang tidak benar. Itu kan perintah Allah Bu. Kata suami, udah malu terima aja, ntar lu sedekain buat siapa kek? Ada kayak begitu? Bu, kalau kita yang soleha, enggak. Allah melarang saya menerimanya. Terserahlah. Jangan ayah kasih anak-anakku. Karena Nabi bilang, kalau kau kasih boleh uang seperti ini ya, lebih condong anak kita untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu hadis. Jadi terjadinya sekarang ini korupsi di mana-mana, ya Bu. Itu karena faktor wanita. Emang yang pegang uang suami, wanita. Tadi hadisnya. Hah? Nah, mestinya saya ajar begini, jangan mau ibu dipersalahkan. Kalau suaminya kebetulan menyerahkan uang seperti itu, kalau ibu punya kontroli yang bagus, suami berani nggak korupsi? Nggak jadi. Unggo Sesono tuh miskin banget polisi itu. Saya kasih lagi ya, Pak Abdurrahman Saleh itu hakim agung. Miskin banget. Kenapa? Istrinya anak aktivis PII. Onggo anak PII itu. Siapa lagi ibu? Jenderal yang ibu tahu. Aditya Warman. Miskin Bu. Ya onggo. Miskin tuh Wakapolri. Kalau menjadi Kapolri udah jadi dia Bu. Dia menolak eksekusi Tibo pada waktu itu dan sebagainya, dikasih uang berapa? Nggak mau. Bener Bu. Tipa, Roy, hebat, orang hebat, 50 miliar. Udah lu minta maaf yang Bu Jokowi, mau nggak? Tipa 80 miliar, nggak mau. Emang Tipa punya apa? Nggak punya apa-apa juga. Roy juga nggak punya apa-apa juga. Egi kasih 50 miliar, lenggang kangkung. Siapa lagi? Kemana tuh Batak itu? 50 miliar. Tapi Bu, yang namanya kalau sudah kedengaran bahwa kita menerima sogokan seperti itu, ada lagi nggak nama baik kita? Ada. Orang ingat Egi sampaikan, tuh Egi teman saya Bu. Saya nih telepon, Gi, ya udahlah, gue sakit. Apalagi lu sakit tuh mau mati, ngapain? Lu yakin nggak itu bahwa ini ijazahnya palsu? Gue yakin betul Ustaz. Tapi gue udah nggak tahan di teror, semua gue udah habis. Gue berobat nggak punya uang dan sebagainya, nggak ada yang bantu gue. Nah itulah Bu. Ya Bu ya. Jadi satu, dia lebih taat kepada Allah. Terusin.
Berikutnya, rajin mengaji dan mengamalkan Al-Quran. Istri yang mencintai Al-Quran akan membawa cahaya ke dalam rumah. stop. Ya. Ibu percaya nggak, Bu? Kalau ibu ini sering ngaji begini, kayak bukan sekarang kan ibu seperti dipecut kalau pernah nerima uang sogokan itu. Ibu pasti merasa berdosa, ya kan? Lebih baik mana, Bu, ketimbang ibu minta dipertanggungjawabkan oleh Allah ketimbang sekarang. Ibu balikin, ya ini uang gue nggak mau tahu, ya gue takut udah ngaji Ustaz Salimin. Gue nggak mau tahu deh ya, lu nggak mau tobat ya. Toh kalau Allah yang merampas juga, Bu, bisa nggak? Bisa. Penyakit nggak sembuh dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ibu ngajak tobat suami yang pernah menerima sogokan seperti itu, Bu. Bu, memang uang ibu berkurang. Memang ibu tidak seperti biasanya. Oh, sana kemari. Mungkin ibu lebih bisa mengontrol diri. Saya yakin betul, Bu. Kehancuran suatu negara itu karena wanitanya. Ingat, revolusi Iran pertama itu karena kesadaran ibu-ibunya. Iran itu pertama kali revolusinya itu, Bu, orang Syiah wanita yang mengajak melawan terhadap kekuasaan Shahreja Pahlavi. Sampai wanita itu korban ratusan ribu orang, ya. Laki-laki baru mikir. Coba ibu perhatikan itu. Apalagi kalau ibu belajar sejarah tentang laki-laki musuh Rasulullah, kaum musyrikin. Siapa yang ibu kenal dah? Umpamanya Abu Jahal, ya kan, paman Nabi. Biasa-biasa aja, tapi istrinya itulah yang sampai ketika Hamzah meninggal, belah dadanya, akan kumakan dia hatinya, ya kan? Coba bayangkan tuh si Hindun. Masya Allah, Bu. Jadi saya lihat ya, kalau ada seorang raja, laki-laki perempuan, yang lebih kejam wanita atau laki-laki? Wanita. Mana? Ibu lihat aja itu. Seperti Atun, Nefertiti. Mana lagi? Kerajaan yang mana lagi yang paling dahsyat perempuan itu? Sampai Allah suruh talukan itu. Nabi Sulaiman. Siapa itu? Siapa? Bilqis. Di dalam sejarah dan tafsir, kemana Bilqis itu melangkah, di situ ada penguasa dirampas kekayaannya. Kalau nggak diserahkan, dibunuh. Dibunuh. Makanya ketika diperintahkan oleh Allah menaklukkan Bilqis itu, ya Allah, aku nggak punya kekuatan. Ya sudah, ucapkan saja Bismillahi. Terus, innahu min Sulaiman, ya kan? Dibaca gitu aja. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimi. Ucapkanlah, hendaklah Bilqis ketika menghadapku tidak menyombongkan diri, dan hendaklah dia menundukkan dirinya di hadapanku. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kenapa? Saking kejamnya, Bu. Coba ibu lihat itu. Soeharto. Ke Soeharto biasa-biasa aja. Tapi yang mengoren semua musuh-musuh politik karena kedekatan Putin pada waktu itu dengan Katolik. Misah dengan umat Islam, padahal yang mendukung Pak Harto awalnya umat Islam. Maka terakhirlah ketika Ibu Tin mulai haji, ya, berubah. Soeharto pun ngaji. Jangan salah itu, Bu. Jadi suami ibu ini, dia mau cinta masjid atau tidak tergantung ibu. Kalau tiap habis menjelang subuh, ya ayo kita ke masjid ya. Lama-lama kalau dia nggak ke masjid, dia malu juga. Tapi kalau istri nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngajak ke masjid, diam aja, Bu. Bu, boleh suami itu jagoan di luar, tapi di dalam dia akan jadi tikus bagi kucing. Jadi yang bisa menaklukkan siapa? Ibu. Orang lain susah. Maka saya bilang, saya ini ngajar ibu-ibu ya. Saya dekati ibu semuanya. Suaminya tuh mau diajak mana mau aja. Yuk kita baksos, ajak, Bu. Ke ujung tanah apa tuh, ke Muara Gembong. Ada madrasah rubuh. Itu, Bu, dari Pondok Indah saya bawa. Dibangun tuh madrasah, Bu. Tahun 96, uang 150 juta, gede kecil.
Tanjung Air gede bu, bangun semuanya, tongkrongin di situ, pakai bulldog, pakai Rolls Royce ke sana, bos, gua tawa aja saya. Kenapa pejabat korup? Ya suami bangun aja madrasah tuh, mau bu. Ternyata uang yang megang itu para pejabat itu istrinya, nggak ada suaminya bu. Coba aja ibu, saya pernah bawa haji ya, dia beli jam tangan 1,4 M. Saking nggak mau ketahuan, Pak Salimin saya bisa nggak minjem ke itunya, apa nomor rekeningnya? Boleh bu, transfer. Tuk. Ketahu saya muncul tuh, beli jam, bu bisa ini, bisa. Udah kata suami saya bisa tadi, udah bisa. 1,4 tuh bu, oh, saya gini, gila. Buat apa tuh dunia? 1, 2, 3 seringan saya begitu. Karena saya kan pakai bintang 5 selalu, saya pakai Pullman ya. Di sekitar situ aja gitu kan. Jadi saya tahu tuh. Nah, ini yang perlu ibu renungkan. Jadi yang kedua ini, coba ibu maksudnya itu ibu renungkan. Jadi hancur dan tidaknya, selamat dan tidaknya rumah tangga itu sangat bergantung wanita itu. Kalau saya meyakini ini. Terus, tadi belum selesai ya? Lagi. Udah. 3 ya. Udah itu. Oh, tunggu dulu. Itu 3 udah ada? Ya, udah ya. Ya? 4 mana tadi? Hah? Oh ya, salah nomor aja. Ayo. Surat Al-Isra tadi ya. Ayo bu, langsung. Ini kelima, keempat. 5. Menjaga aib dan kehormatan suami. Menutup aib dan menjaga rahasia rumah tangga adalah salah satu ciri anak istri salihah. Hal ini melindungi kehormatan keluarga dan membangun kepercayaan. Ada hadis gini bu, apabila seorang wanita itu menceritakan tentang kekurangan suaminya, kalau dia sama seorang laki-laki berarti 2 mata setan yang saling memandang. Ingat itu bu. Kalau dia sama laki-laki berarti dia sedang sama saja bu menceritakan mengenai tentang kejelekan rumah tangganya. Jadi seorang wanita yang solehah itu dia jaga suaminya punya kekurangan apapun bu, selama suaminya itu ya rajanya dia lindungi. Ustadz, kalau cerita sama orang tua gimana? Apa maksudnya? Kalau ibu minta pembelaan, minta keadilan boleh sama hakim, 2 aja itu bu. 1 sama orang tua, 2 pada hakim. Ketika ditanya soal masalah, bener nggak ini apa yang kau ucapkan gitu, boleh kau menceritakannya. Jadi bu, jangan sekali-kali kita menceritakan tentang kekurangan, apakah kekurangan di tempat tidur, apakah masalah pelitnya suami kita. Kan ada tuh, suami gue mau pelit banget. Ada nggak begitu? Wih, mau rewel bagaimana aja suami kita udah pendem aja. Emang lu suka sama suami lu yang rewel begitu? Alhamdulillah ya, mungkin Allah jodohkan. Walaupun hati kita nggak sreg bu. Saya sih enjoy aja tuh walaupun suami saya begitu. Ada nggak di sini begitu? Kalau ceritanya ke anak, nggak boleh bu. Jangan sampai ibu ceritakan. Bu, lebih baik itu mencuri dompet suami ketimbang ibu ceritakan. Ada kan kisah suami mencuri? Ada, itu hadis loh. Dipanggil suaminya, berapa memang kau berikan istrimu? Iya kan? Saking dia nggak mau cerita sama anaknya. Bu, hah? Sana tanya sama bapakmu, mama dikasih uang berapa? Jangan ibu. Ibu kalau dikasih uang, nggak dikasih uang, alhamdulillah saya nggak masak. Begitu nanti suami mau makan, ya
Aku pakai apa? Uangnya nggak ada. Nah iya, ibu tinggal tunggu aja. Kalau ibu nggak kuat, nah barulah bu ngomonglah, ya kan, sama orang tua atau minta ke BP4 kan ada. Pokoknya jangan sampai tanda seorang wanita yang soleha itu dia tidak pernah menceritakan aib atau kekurangan suaminya, baik masalah ekonomi, peranginya dan sebagainya. Itu adalah kewajiban ibu. Melihat kelebihan suami itu rezeki, melihat kekurangan yang ada pada suami itu adalah ladang amal buat ibu. Percaya? Taubat aja bu, belum tahu kan? Belum tahu kan bu, ya kan? Ya sudah. Saya minta ya bu, ini perlu dijaga betul, karena itu nusus bu, itu nusus. Ada kemungkinan karena suami ibu takut, ada kemungkinan karena suami ibu juga belum tahu, ya kan? Tugas seorang suami, kewajiban memberikan nafkah, ya kan bu? Karena begini bu, ada wanita yang dikasih berapa aja cukup, ada wanita yang kasih berapa aja nggak pernah cukupnya. Maaf, saya punya istri 2 bu. Istri saya yang pertama itu nggak pernah ada minta gini gitu, dikasih berapa aja cukup selalu. Tapi yang kedua, kemarin terima ini Cina lakukan lagi. Loh, saya bilang saya cuma nggak menyamakan ya. Ya udah, selagi ada rezeki nggak apa-apa, ya kan? Jangan bu. Memang kehidupan orang itu bagaimana awalnya mendidik. Makanya kalau ibu pengen anak ibu itu soleha, dilatih miskin. Dilatih miskin, dilatih susah bu. Tapi kalau sudah dari awal makannya selalu GoFood gitu kan bu, anak pejabat gitu. Iya bu. Saya punya pertama anak orang biasa, yang kedua jenderal gitu bu ya. Beda. Beda banget. Butuh sabar, tanya suamimu. Saya harus sabar gitu bu. Tapi kita kan nggak boleh. Ini saya sampaikan ya bu ya. Tapi lama-lama saya latih ya anak. Kenapa sih harus sekolah mahal? SD aja bu. Dari sini Bekasi sekolahnya di mana maunya? Global Elementary Islamic School yang ada di Condet. Jauh nggak? Ongkosnya tiap hari nggak cukup, itu 100.000 kan? Tapi saya enggak, saya bilang jalan aja lah buat anakku kok, jalan selagi ada rezeki. Nah, saya bilang oke, jalan, lama-lama dia capek kan? Ya pakai supir dong. Mana mungkin Ustadz pakai supir? Katanya kamu kuat pada mengantarkan sana. Sampai tamat selesai ya, udah kayak di sekolahkannya di Bekasi aja. Oke, di mana? Itu diterima. Katanya di lab school. Ayah mau nganterin nggak? Nggak. Sekarang gini aja, gue telepon, lu mau sekolah di mana? Di Bekasi. Nah, di negeri aja ya? Enggak dong, gengsi katanya. Di Al-Azhar, udah Al-Azhar, telepon Al-Azhar. Ya kan? Saya bilang, gimana nih? Mau disekolahkan SMA negeri atau mau disekolahkan di swasta? Kalau negeri, saya bilang kita masukin SMP 2 atau SMP 1. Ya kan? Enggak, dari SMP Al-Azhar aja gitu kan. Ya nggak apa-apa, udah gitu kan. Anak saya orangnya sederhana, dipaksa sih dia masuk aja kan, dia masuk. Tahu-tahu ya aku mau SMA 1. Aduh berat, karena NEM-nya 9,5 harus dikurangin kan 5 poin atau 3 poin kan, nggak akan masuk bu swasta kan. Pusing saya bilang ini walaupun dia 9,5 nilainya semua harus dikurangi 3 poin dari sekolah negeri. Anak kita SMA 1 nggak masuk. Mau percaya enggak? Ini dia is the best. Dia bilang 3 besar tamatnya di SMP. Nggak bisa saya bilang. Itu udah peraturan. Lu mau ngomong sama KDM, nih telepon nilainya. Ya udah nggak masuk bu, ya kan? Dikirimlah kedua gitu kan, nggak mau, narkoba gini gitu kan. Ya udah, gue bilang gini aja, SMA 4 nggak bisa. Ya udah, telepon Tri
Ini gimana nih kayaknya? Ya udah nanti itu yang kalau dia 9,5 kita cari. Bu, susah. Kalau udah terbiasa begitu karena dia anak pejabat kan? Kita nggak mungkin berantem, diam aja. Ya udah, itu bagian saya. Nanti sampai dia mentok begini baru dia diam. Segala sesuatu dengan perencanaan yang matang. Ya kan? Tapi kita nggak mungkin, Bu, kalau emang istri itu dia udah wah begini begitu, dia apalagi dia sarjana gini gitu, kita cuek aja, nunggu dia mentok aja. Kalau saya laki-laki ya, karena saya yakin wanita yang cerdas, wanita yang pintar itu pasti dia lebih jauh memikirkan untuk anaknya. Tapi tadi saya bilang, ibu jangan sampai didik anak itu serba manja, terus ajarkan kesederhanaan. Karena saya merasakan gitu, Bu. Kalau sama saya, anak itu sederhana, saya bilang gini, suami melihara ini, kelinci, biar dia capek, Bu. Semuanya itu saya bilang, kursus ini begini, ini begitu ya, ini begitu. Kita nggak bisa lah menceritakan orang, wah ini gimana ya, kata mertua saya, ini kamu ini, udah mah, biarlah aku yang urus ini semua. Kita nggak boleh ngeluh jauh, nggak boleh ada saling menyalahkan. Apalagi kita menyalahkan suami, ya kan? Harus dilindungi, jaga. Apapun juga kekurangan daripada suami itu tanggung jawab istri. Karena kalau kita lihat Aisyah, kalau ada tamu kemana, yang sediakan pakaian yang mantesin itu selalu Aisyah. Sampai Nabi menolak atau datang seorang pembesar dari Yaman dihiasi rumahnya kan. Wahai Aisyah, lepaskanlah itu semua, aku gak suka. Ya kan? Itu hadis sahih. Ada juga pembatasan seperti itu gitu dari Rasulullah tuh seperti ini. Baik, ini terusin. Karena patuh kepada suami dalam kebaikan, ketaatan kepada suami dalam perkara yang benar adalah ibadah besar. Istri solehah tidak membangkang selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Oke, satu. Kemarin ada hadis gini, Bu. Boleh nggak kita ini mengikuti suami sampai kita melanggar bakti kita pada orang tua? Boleh nggak? Woi. Boleh nggak kita, Bu, mengikuti suami tapi kita melanggar bakti kita pada orang tua? Boleh. Oke, Ibu? Boleh. Ibu dalilnya apa? Bukan dalil ya, istilahnya kan misalnya contoh, orang tua kita kan meninggal, terus kan kita kan sama suami lagi tugas. Dilarang, karena suami kita belum pulang. Kita terus aja, kita patuh sama suami. Insya Allah, ridha Allah menyertai. Terus kesudahannya? Tidak sih, gak menyesal. Kami yang penting ridho dari suami aja. Oke. Gini, Bu, ini hadis yang salah. Hadisnya begini, tolong disimak ya, Bu ya. Laula amartun nasa antas judalin nas la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Kata Nabi gini, ini sahih. Kalaulah aku boleh seorang wanita itu sujud atau seorang manusia itu sujud kepada manusia, maka yang pertama aku suruh seorang istri sujud pada suaminya. Kalau boleh, berarti boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Kisahnya begini, urut hadisnya. Ini seorang sahabat Nabi. Dia mau berangkat bepergian selama 7 hari. Ada yang menyatakan 40 hari. Maka dia berwasiat pada istrinya, Dek, jangan tinggalkan rumah sampai abang pulang, apapun yang terjadi. Setelah itu ibunya sakit, diparahin oleh adiknya. Kata kakaknya nih, Dek, aku nggak bisa lihat ibu, apalagi nemenin ibu yang sedang sakit. Kenapa, Kak? Suamiku wasiat, aku nggak boleh meninggalkan rumah ini. Dah, tinggalin oleh adiknya. Meninggallah ibunya itu. Datang lagi, Kak, ibu udah meninggal.
Jadi mohon kakak jangan bersedih. Nangis lah bu, nangis. Dapat 3 hari, ayahnya sakit lagi, diparahin lagi. Kak, sekarang ayah yang sakit. Ayah minta kakak ini jenguk ayah. Dek, aku nggak berani melanggar wasiat itu. Sampai suami pulang, Dek. Setelah esokannya, 2 hari kemudian meninggal lagi ayahnya, datang lagi adiknya. Ya Allah kak, kakak nggak lihat mama, nggak lihat ayah. Ayah kan meninggal ya. Apakah kakak nggak bisa datang lihat? Enggak, aku pegang wasiat. 3 hari kemudian pulang suaminya, nangis dua-duanya. Ada apa deh kok nangis? Ibu udah tiada. Kemana? Meninggal. Kamu kedatang? Enggak. Suaminya pucat bu. Ayah juga meninggal. Kamu lihat? Enggak. Akhirnya berdua ini ketakutan dengan wasiat itu. Udah kita tanya ya Rasulullah, boleh nggak aku wasiat seperti ini? Melarang istriku keluar rumah. Padahal ibunya mengharapkan bertemu, bapaknya mengharapkan bertemu, dan dia tidak temui. Sampai Nabi tersenyum, sudahlah, jangan kau tanyakan mengenai tentang wasiatmu itu. Mertuamu sudah masuk surga karena anaknya yang solihah. Artinya apa? Mematuhi perintah suami itu wajib memang. Kata suaminya, bukan itu yang kutanya wahai Rasulullah. Bagaimana hukum ini wasiatku? Nah ini bu wasiatnya. Kalaulah aku boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, yang pertama aku suruh wanita itu sujud pada suaminya, patuh pada suaminya. Berarti nggak boleh. Sejak itulah maka sahabat Nabi batal kalau bertentangan dengan perintah Allah. Sekarang saya tanya, wajib nggak kita berbuat baik pada orang tua? Wajib bu. Kalau memang ada 2 perintah, suami menyuruh, orang tua menyuruh, mana yang kita ikuti lebih dulu? Kalau seorang perempuan suaminya, kalau seorang laki-laki orang tuanya. Lalu ini Pak Ibu wanita salihah gimana nih? Suami. Kalau perintah Allah? Orang tua. Buka surat Al-Baqarah dulu 83. Baca Ibu. Sudah ketemu Bu? Yang bertanya dulu, yang jawab dulu. Surat Al-Baqarah 83. Dan ingatlah. Sudah ketemu belum? Yang keras. Baca Mbak. Terjemahnya aja. Ayo Bu, baca. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Stop. Ini ayat wa id akhadha mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Samping jangan menyembah selain kepada Allah, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, yang kedua kerabat. Kerabat itu suami, anak-anak, paman, adik. Jadi mana duluan? Orang tua dulu. Nah orang tuanya minta kok tadi, makanya itu hadis itu batal. Cuman ini kadang-kadang nggak dijelaskan oleh Ustadz. Jangan ibu ya sampai putus hubungan dengan orang tua karena cinta sama suami. Lebih baik itu bercerai dengan suami. Ingat itu Bu. Kenapa? Suami ada bekasnya, orang tua
Ridallahu fi ridwail walidain. Ingat itu Bu, ada satu ayat. Ini itu masalah perhatian. Sekarang lihat masalah materi, uang. Suami minta atau istri minta. Orang tua minta. Mana yang kita kabulkan permintaannya duluan? Iya, surat Al-Baqarah 215. Coba baca lagi. Baca Dewi. Kalau tadi perhatian, sekarang materi. Wi, baca Wi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Stop gitu aja dulu ya. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ini Nu'man. Nu'man itu seorang sahabat Nabi dan dia anak sebatang kara. Dan dia menjadi seorang bankir terkenal. Dan kekayaannya itu tentu nggak lepas dari kesuksesan ayahnya. Kebiasaan dalam kehidupan orang Yahudi itu kalau sudah punya istri, semua kekayaannya itu dipegang oleh istrinya. Ya, istri dan untuk anaknya, orang tua sisanya aja. Terus ketika Nabi bertemu Nabi, ya Muhammad, kalau ada ajaran hubungan yang mengatur anak dengan orang tua, dengan istri dan dengan keluarganya yang lebih bermartabat ketimbang yang kami tahu dalam Yahudi, maka kami akan masuk Islam. Ada apa wahai Nu'man? Begini, aku ini hidup bagaimana istri dan anak-anakku. Setiap aku ketemu orang tuaku selalu mengungkit. Pikirkan matang-matang, ku serahkan kekayaanku agar kamu itu bisa membahagiakan ayah, membahagiakan ibumu yang sudah tua. Tapi sejak kamu menikah dan kamu punya anak, kamu jarang datang ke ayah, datang untuk membahagiakan ibumu. Sedangkan makin hari makin lemah ayah ibumu. Sedangkan kau asik dan makin menjauh dari kehidupan ayah dan ibu. Gimana ya Rasulullah? Mana yang lebih aku utamakan antara istri dan anak-anakku dalam soal masalah pemberian harta ini? Jawablah, apa saja harta yang akan kau belanjakan, berikanlah kepada kedua orang tuamu, baru kerabat, istri, anak-anak, suami, dan kalau ada sisanya anak yatim, fakir miskin. Itu Islam, Bu. Makanya tadi dikunci, istri yang solehah itu istri yang selalu mengedepankan perintah Allah. Ini panjang, Bu. Oke, terusin. Berapa ini? Waduh. Nanti kita peran istri, Bu ya. Ini masih panjang. Kita teruskan lagi. Ingetin kalau paham kita ngaji lagi. Ini banyak ini. Ini pondasinya, ciri-cirinya ya. Hah? Mana? Tadi ada nomor 3 dan 4. 34 ya. Ini lain lagi. Ciri-ciri menjadi kunci kesuksesannya ya. Baru kita masuk materi ini, Bu. Tapi kita bicara di wanita yang solehah dulu gitu kan. Tadi ini. Jadi ini peran istri apa sih sebenarnya gitu kan. Dalam suami istri tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ada pertanyaan, Bu, bebas. Sampai jam berapa sih? Oh iya. Ada pertanyaan 2 orang aja. Cepat. Saya mau nanya. Nggak ada yang tanya, Bu? Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita seorang istri, kita akan solehah, terus ujian dari suami ataupun dia sakit tahun-tahun, kita ibaratnya terus tetap merawat dengan baik. Terus anak-anak ibaratnya kita yang perjuangkan baik pendidikannya. Nah itu nanti apakah kita dapat Ya. masuk ke golongan istri yang sekarang? Ya.
Saya punya keluarga Bu ya gini. Dia yatim. Anaknya Bu. Paling gede itu anaknya 6. Paling gede itu ditinggalkan baru SMP kelas 3. Sekarang sukses semuanya. Suaminya itu nggak ninggalkan apa-apa loh Bu. Dia dagang nasi, sebagainya. Ya Bu. Tapi saya lihat kehidupannya itu soleha banget ya, gitu kan. Kalau ditanya apa sih tanda orang yang akan mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat dari jerih payahnya, Bu? Kalau saya tanya, sedekah yang paling besar pahalanya buat ibu itu pada siapa? Orang tua, suami, anak-anak. Walaupun kita tidak boleh memberikan sedekah yang wajib, tapi uang yang kita berikan untuk suami atau untuk istri atau untuk orang tua itu besar pahalanya. Karena itu menjalankan kewajiban. Jadi makanya kalau ibu nih suaminya stroke gitu kan, anak masih kecil-kecil, ibu nggak usah stres. Mintalah kepada Allah jalan keluar, ya. Yang penting ikhtiar, usaha, dan ibu ikhlas urus itu. Jangan kayak istrinya Nabi Ayub, kan diazab semua akhirnya. Karena ketika Ayub itu sakit ditinggalkan oleh semua istrinya. Diazabnya bagaimana? Akhirnya mereka hidup itu miskin, saking miskinnya Bu. Ketika Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah, mereka berbondong-bondong minta balik, minta jadi istri Nabi Ayub lagi. Akhirnya Nabi Ayub minta kepada Allah, dijawabkan surat Shad ayat 41-42 itu. Karena meninggalkannya dengan cara selingkuh, kan ada hukuman. Kata Nabi Ayub, Iznada Ayyuba anni masaniya syaitan. Ingatlah ketika hambaku Ayub bermunajat kepadaku, dia keletihan digoda oleh setan. Maka inilah air putih, minumlah air putih ini dan air yang sejuk buat mandi. Jadi obatnya cuma banyak minum air dan mandi air dingin. Yang ketiga, hentakkanlah kakimu. Mulailah kamu belajar bergerak olahraga, jogging gitu kan. Kemudian kami kembalikan semua hartanya. Bahkan Ayub itu lebih 10 tahun lebih muda dari ketimbang sebelum sakit. Kulitnya bagus lagi, licin semua. Dan kekayaannya pun Allah lipat gandakan. Akhirnya istrinya kembali minta dikembalikan. Kata Nabi, ya Allah, hukuman apa yang paling ringan untuk istriku? Kata Allah, kumpulkanlah 100 batang rumput kering, kau ikat, lalu kau pukul sekali istrimu itu. Shad ayat 42-nya. Nah itulah Bu, pelajaran buat kita. Tapi kalau ibu itu dapat suami diuji berat seperti ibu urusin sampai ibu menjadi pengganti suami, Bu, pahalanya gede banget. Kalau ibu tanya, ada nggak pahalanya? Ya sedekah, gimana nggak pahala? Dan dijamin kalau kamu berbuat baik, jangankan kepada anak dan suami, kepada orang lain lagi, Allah akan balas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Tapi kalau kamu balas dengan keburukan, sudah suamimu sakit kau tinggalkan, kamu pasti akan ditimpa juga dengan kejahatan. Itu janji Allah. Surat Al-Isra ayat 6. Ya Bu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Tapi jika kamu berbuat yang jahat, yang buruk, keburukan itu akan kembali pada dirimu. Jelas Bu? Dan sampai di sini tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.